Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya demi namaku, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Harap Anda baik-baik dan bahagia selalu. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berkata, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksud dari perkataan ini, Yesus ini? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak mengutuk orang kaya. Tetapi yang Yesus mau tekankan kepada kita hari ini adalah orang punya sikap lepas bebas. Orang tidak terikat pada harta kekayaannya. Lalu orang mendewakan harta kekayaannya. Lalu lupa akan Allah yang berbelas kasih dalam kehidupannya. Harta kekayaan yang Anda miliki justru menjadi sarana bagi Anda untuk melakukan kebaikan, agar orang bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang begitu banyak harta yang kita miliki, lalu tidak membawa kita ke dalam kebahagiaan. Kadang kita mulai kecewa, kita mulai takut, jangan-jangan harta kekayaan saya direbut oleh orang lain. Tetapi hari ini sekali lagi, Yesus mengajak Anda dan saya untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Tidak terikat pada harta kekayaan kita. Karena harta kekayaan yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan yang harus kita salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin banyak Anda memberi, semakin Anda merasa bahagia dalam kehidupanmu. Maka jelas tadi, Petrus berkata, "Tuhan, kami sudah mengikuti Engkau. Lalu apa yang kami dapatkan?" Yesus mengatakan, tidak usah takut. Karena kamu tidak berpikir akan dirimu, kamu akan mendapat kekuasaan dalam kehidupan saya. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, belum tentu orang miskin masuk surga. Yang ditekankan sekali lagi oleh Yesus adalah perbuatan baik kita. Kita tidak terikat pada apapun. Tetapi apa yang menjadi milik kita harus menjadi berkat-berkat bagi banyak orang. Entah itu harta kekayaan, bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, semua yang Anda miliki dan yang saya miliki bersifat sementara. Ketika kita mati, kita tidak bawa harta kekayaan, tetapi ketika kita mati, kita membawa segala perbuatan-perbuatan baik kita ke hadapan Tuhan dan boleh mempertanggungjawabkan itu kepada Dia. Dan kita akan memperoleh kebahagiaan di surga. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi, milikilah sikap lepas bebas. Jangan terikat pada apapun yang akhirnya membawa engkau semakin jauh dari Tuhan.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami tidak terikat pada kelekatan-kelekatan duniawi, tetapi mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Semoga harta-harta yang kami miliki menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.